Halo semua, aku Asdita. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai hal apa saja yang dilakukan oleh seorang backend software engineer. Baik, langsung kita mulai ke materinya. Jadi, ketika kita mau membuat suatu aplikasi, baik itu aplikasi backend, frontend, mobile, atau yang lainnya, kita akan mengacu pada suatu metodologi. Nah, metodologinya itu namanya adalah Software Development Lifecycle. Nah, Software Development Lifecycle ini seperti yang aku jelasin tadi, merupakan suatu rangkaian kerja yang akan kita anut untuk membuat suatu aplikasi. Nah, jenis dari SDLC ini ada banyak sebenarnya. Ada waterfall, ada agile, terus dan lain-lain. Nah, tapi yang saat ini paling banyak digunain itu adalah metode agile. Apa sih metode agile itu? Nah, metode agile itu adalah suatu metode pengembangan perangkat lunak yang memiliki fleksibilitas tinggi, memungkinkan software engineer untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan requirement yang ada. Planning, design, develop, test, deploy, review, dan launch. Ini tuh nggak semua software engineer kerjain. Jadi yang software engineer terlibat dalam sini tuh biasanya di planning, design, develop, dan test. Nah, terus sebagai software engineer itu apa sih yang kita lakukan sehari-hari? Nah, sehari-hari itu kalau kita kelompokin sebenarnya ada dua sih kegiatan yang paling sering dilakuin. Yang pertama itu ya meeting atau planning, dan yang kedua adalah executing. Nah, walaupun meeting ini porsinya sedikit, sekitar 25%, tapi 25% ini tuh nanti akan mempengaruhi proses yang akan kita lakukan. Jadi 25% ini akan berpengaruh ke 75%. Baik, selanjutnya. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, meeting with team ini biasanya dilakuin di awal project dan di tengah-tengah atau di sehari-hari gitu. Jadi tergantung sih gimana nanti timnya memiliki kesepakatan meetingnya diadain kapan. Yang paling penting yaitu goals dari aplikasi, terus teknologi-teknologi apa saja yang ingin digunain, terus dan arsitektur sistemnya. Nah, dalam pembahasan goals aplikasi itu biasanya sistem analis yang memberikan requirement aplikasinya kayak gimana. Kalau pembahasan teknologi ini, biasanya yang terlibat itu adalah anak-anak teknis, misal seperti front-end, back-end, mobile, infra, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan fokus tentang apa yang dikerjain oleh seorang backend engineer. Aku bisa mengelompokkannya menjadi 3 poin utama yang dilakukan oleh backend engineer. Yang pertama adalah API Design and Development. Nah, API ini itu kita sebagai backend engineer membuat desain API, data apa saja yang akan diekspos, terus biasanya desain API akan berhubungan dengan kebutuhan UI UX, terus juga desain API tidak hanya terbatas pada RESTful API. Yang kedua itu database related work. Artinya kita akan bekerja dengan database, kita akan memilih teknologi database apa, terus kita juga akan membuat skema database, terus kita akan mengoptimalkan database, dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan database itu juga dilakuin oleh seorang backend engineer. Nah, yang ketiga ini kita akan bekerja dengan mengintegrasikan third party atau pihak ketiga. Misal, kita akan membuat suatu service payment. Nah, service payment ini biasanya kita memanfaatkan Doku, menggunakan PayPal, dan lain-lain. Oke, untuk menjadi seorang backend engineer, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama itu kita harus tahu communication protocol. Yang kedua, kita harus tahu nih web server. Terus yang ketiga, tentunya kita harus tahu tentang database. Lalu kita harus tahu proxy, terus caching, web framework, message format, dan security. Tapi tenang saja, ini tidak perlu langsung dipelajarin semuanya, ya sedikit-sedikit lah. Pertama kita harus tahu nih communication protocol. Aplikasi kita nantinya akan berkomunikasi lewat protokol apa? Apakah protokolnya TCP, terus HTTP atau gRPC dan lain-lain. Terus untuk web server ini, nah nanti aplikasi kita itu pakai web server apa? Misal pakai Nginx atau pakai Apache. Terus untuk database, menentukan database apa yang digunain. Apakah database relasional, apakah database non-relasional. Nah, terus untuk message format ini, apakah kita akan menggunakan format JSON atau format XML gitu. Terus kita mau web frameworknya pakai
apa, terserah lah. Mungkin kalau pakai Go, pakai Fiber, pakai Echo, kalau pakai PHP mungkin pakai Laravel, atau pakai yang lainnya sesuai dengan tempat kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah yang sering dihadapin oleh backend engineer. Yang pertama, masalah bahasa pemrograman. Nah, banyak sekali perdebatan di internet tentang bahasa pemrograman. Orang-orang tuh pada ngomongin mana sih yang lebih baik, bahasa JS, JavaScript, atau bahasa Go, atau bahasa Java, atau bahasa Node.js gitu. Nah, faktanya tidak ada bahasa pemrograman yang paling baik atau paling sempurna. Semua bahasa pemrograman dibuat sesuai dengan use case-nya masing-masing. Misal, kita butuh aplikasi yang cepat untuk dibuat. Kita bisa pakai PHP, pakai JS, atau kita butuh aplikasi yang memiliki concurrency tinggi. Nah, kita bisa pakai bahasa Golang. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahasa pemrograman hanyalah sebuah alat dan tidak ada alat yang sempurna. Nah, selanjutnya aku akan berbagi sedikit sih tips untuk belajar bahasa pemrograman baru. Yang pertama adalah start from basic. Hampir semua bahasa pemrograman memiliki konsep dasar yang sama, tipe data, variabel, operator, perulangan, array, dan fungsi. Jadi misalnya kita udah bisa menguasai satu bahasa pemrograman, terus untuk belajar bahasa pemrograman yang baru, aku yakin itu tidak akan menjadi hal yang sulit. Oke, nah tips kedua itu adalah membuat personal project. Nah, personal project ini nantinya itu dapat melatih skill logika dan pemrograman kita. Nah, jika kalian bingung nih, pengen buat project apa yang bisa dijadiin portofolio, terlalu rumit-rumit sih. Contoh aja project-project yang udah ada dan gampang, yang kalian merasa, aku bisa nih mengerjain project ini. Misal, ada project untuk pembuatan aplikasi pencatatan sampah. Ya, buat aja dulu. Kalau udah bisa itu, baru nanti cari project lain yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, personal project ini benar-benar bisa buat kita upgrading skill sebelum kita masuk ke project yang sebenarnya. Oke, tips ketiga itu adalah berkontribusi ke open source project. Ini ada hubungannya sama yang tips kedua tadi sih. Sama-sama kita ngerjain suatu project. Nah, bedanya untuk open source project ini, kita akan memiliki pengalaman yang lebih ke real world project gitulah. Biasanya itu nanti kalau kita mau kontribusi ke suatu open source project, kita harus menyesuaikan tentang cara kerja mereka gitu. Kita harus sintaknya harus sesuai standar mereka, library-nya harus sesuai standar mereka, dan masih banyak lagi yang pokoknya standar-standarnya ini nanti ditentuin oleh yang punya project itu. Nah, contoh personal project yang sangat populer saat ini itu adalah warga bantu warga. Nah, project ini kemarin udah banyak diliput di televisi sih. Dan sampai saat ini masih membutuhkan kita untuk berkontribusi ke project warga bantu warga. Baiklah, untuk materi kita kali ini sampai sini dulu. Materi selanjutnya akan dibahas pada bagian kedua.